Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar membandingkan bilangan pecahan. Materi ini terdapat di kelas 7 semester 1. Sebelum kita membandingkan bilangan pecahan, terlebih dahulu kita harus mengetahui bilangan pecahan. Di sini Bapak memberikan contoh bilangan pecahan. Pertama itu 1/2, 3/4, 2/6 dan lain-lain. Dan lain-lain maksudnya bukan hanya ini bilangan pecahan, tetapi kita bisa menulisnya seperti kita bisa menulis bilangan pecahan yang lain, misalnya 4/7. Misalnya lagi kita bisa tulis bilangan pecahan lain, misalnya ini 6/9, bisa seperti itu, dan lain-lain lagi. Berikutnya, semua contoh bilangan pecahan yang Bapak tulis ini mulai dari 1/2, 3/4, 2/6, 4/7 dan 6/9 ini adalah merupakan contoh bilangan pecahan biasa. Akan tetapi selain ini masih ada bilangan pecahan yang lain, misalnya pecahan campuran, pecahan desimal, seperti itu. Oleh karena itu, mari kita lihat bilangan pecahan ini ya. Contoh 1/2. 1/2 ini kalau digambarkan maksudnya kurang lebih seperti ini. 2 itu menandakan ada 2 kotak, sementara 1 itu menandakan satu daerah yang diarsir. Berikutnya, kalau ada bilangan pecahan 3/4, bagaimana gambarnya 3/4? Kurang lebih seperti ini. 4 itu menandakan bahwa ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Jumlah kotak keseluruhannya 4. Sementara 3 itu ada 3 daerah yang diarsir. Berikutnya, bagaimana kalau 2/6? 2/6 berarti ada, ini 6 berarti ada 6 kotak. 2 daerah yang diarsir ya. Kita hitung sama-sama. 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Ada 2 daerah yang diarsir. Betul, ada 2 daerah yang diarsir. Baiklah, bagaimana kalau kita misalnya bikin pecahan 4/7 ya. Kita bikin pecahan 4/7 ya. Bagaimana kalau pecahan 4/7 ya. 4/7 gambar pecahannya kayak apa? Nah, baiklah. Kalau dia 4/7, gambar pecahannya seperti apa? Perhatikan baik-baik. Kalau ini 7, berarti ini ada 7 bagian ya. 7 bagian, keseluruhannya ada 7 bagian. Kemudian 4 ini adalah pembedanya. Ada 4 daerah yang diarsir dari 7 bagian tersebut. Jadi kalau kita mau gambar kayak apa bentuk gambarnya, kita bisa bikin seperti ini ya. 1 ya, kita bikin 7 ya, ini langsung dibagi 7. Kita akan bagi menjadi 7 bagian ya, seperti ini ya. Ini dia, coba kita berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi kalau ada pecahan 4/7 bagaimana gambarnya? Kurang lebih seperti ini. Terus 4 ini berarti ada 4 pembedanya, berarti ada 4 yang diarsir. Kita boleh menghitamkan di sini, boleh mau diselang-seling di sini, boleh di sini ya, seperti itu ya. Boleh juga kalau mau dihitamkan di daerah sini ya, seperti itu, supaya hitamnya enggak terlalu hitam-hitam banget ya. Kita ganti ya, seperti ini dia. Jadi kotak keseluruhannya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sementara 4 ini menandakan ada 4 daerah yang diarsir. 1, 2, 3, 4. Baiklah anak-anak, selain contoh-contoh yang Bapak sudah tuliskan di atas, ada beberapa contoh yang perlu anak-anak perhatikan. Misalnya 1/4. 1/4 berarti ini ada 4 kotak ya, ada 4 kotak ya.
1 2 3 4. Kemudian satu itu menandakan satu ini yang diarsir, menandakan satu daerah yang diarsir. Berikutnya seperempat. Oh iya, seperempat. Sebenarnya anak-anak kita tidak hanya menuliskan sebuah kotak, bentuk segitiga pun boleh. Yang jelas dalam segitiga itu ada pembagiannya. Contoh, misalnya seperempat itu berarti ada 4 bagian segitiga ini, 1 2 3 4. Berarti itu dia 1 2 3 4. Kemudian dari 4 segitiga itu satu daerah yang diarsir. Berikutnya bagaimana kalau misalnya 2/6. 2/6 itu pasti ada 6 kotak, 1 2 3 4 5 6. Kemudian 2 daerah yang diarsir 1 2, maka 2/6 gambarnya seperti ini. Berikutnya bagaimana 5/12. 5/12 berarti pasti kotak keseluruhannya itu ada 12. Kemudian 5 daerah yang diarsir, ya anak bisa hitung sendiri ya. Berikutnya bagaimana dengan 4/12. 4/12 berarti ada 12 bagian ya. Seluruhnya itu 12 bagian, kemudian ada 4 bagian tersendiri yang diarsir, silahkan dihitung. Berikutnya 2/4. 2/4 itu berarti keseluruhan bagian ini ada 4. Satu lingkaran ada 4 bagian, 1 2 3 4. Kemudian ada 2 daerah diarsir. Bagaimana 3/8? 3/8 berarti satu lingkaran penuh ini di bagiannya ada 8 bagian, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8. Kemudian ada 3 daerah diarsir, betul. Terus bagaimana kalau dia 4/8? Kalau dia 4/8 berarti satu lingkarannya 8 bagian. 1 2 3 4 5 6 7. Ulang. 1 2 3 4 5 6 7 8. Seperti itu dia. Kemudian 4 ini menandakan ada 4 daerah yang diarsir. Baiklah anak-anak, itu hanya sekedar pengenalan pecahan. Untuk selanjutnya kita masuk pada membandingkan pecahan ya. Mari kita membandingkan pecahan. Membandingkan bilangan pecahan dengan menggunakan tanda ini, tanda yang ini, dan tanda yang ini. Kemudian tanda-tanda ini kalau dibaca, ini dibaca sama dengan. Yang tanda yang ini dibaca lebih dari. Tanda yang ini dibaca kurang dari. Nah, untuk memahami tanda-tanda sama dengan, lebih dari, kurang dari, kalau sama dengan kan pasti sama ya angkanya. Kalau sebelahnya 6, sebelahnya 6 pasti sama. Untuk lebih mudah memahami tanda lebih dari dan kurang dari ini, perhatikan kotak yang ini. Perhatikan tanda ini ya, perhatikan semuanya. Ini namanya lebih dari. Lebih dari itu maksudnya di daerah bagian sini itu besar, sementara di ujungnya sini itu selalunya nilainya kecil. Kalau kita balik dia di sini menjadi kurang dari, kalau dibaca ya daerah sini itu nilainya kecil, daerah sini itu nilainya besar. Begitu cara mudah memahaminya. Baik, kita langsung masuk ke contoh. Bapak siapkan di sini contoh dalam bilangan bulat ya. Dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih dari, kurang dari, kita akan bandingkan ya. Perhatikan tadi itu, ini tanda ini lebih dari, kurang dari. Kalau di bagian sini itu nilainya semua besar, ujung ini nilainya kecil. Kalau dibalik tanda itu seperti ini, berarti nilai di sini kecil dan nilai di sini besar. Ini dibaca kurang dari ya. Perhatikan baik-baik 5 dan 3 dengan menggunakan tanda ini, kira-kira 5 dan 3 titik-titiknya apa ya? Kalau 5 dan 3 ini kan integrasi ini kan lebih besar, berarti ini tandanya seperti ini ya. Pas. Ini 7 10. Nah, ini kan daerahnya kecil, sini yang besar, berarti tandanya yang ini ya. Seperti itu. Berikutnya bagaimana kalau dia sama 6 6? Oh, kalau sama itu langsung sama dengan saja. Ya, baiklah siswa sekalian, mudah-mudahan dengan beberapa contoh bilangan bulat ini, penggunaan tanda sama dengan, lebih dari, kurang dari, anak-anak atau siswa sekalian mudah memahaminya.
Berikutnya kita masuk pada contoh bilangan pecahan ya. Sekarang kita masuk pada ini. Contoh dalam bilangan pecahan. Contoh 1, dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih dari, dan kurang dari. Bandingkan 1/2 dengan 1/3. Anak-anak jangan melihat penyebutnya karena ini 3 maka dibilang ini 3 lebih besar, ini 2 maka 2 ini lebih kecil. Ternyata enggak. Jadi kalau ada contoh seperti ini, soal seperti ini 1/2, titik-titik 1/3, kita mau kasih tanda sama dengan, lebih dari, dan kurang dari. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah kita samakan penyebutnya ya. Yang mana ini maksudnya penyebut ini? 2 dan 3 ya, penyebutnya itu 2 dan 3. Ini namanya penyebut, ini namanya pembilang, ini namanya penyebut, ini namanya pembilang. Jadi caranya itu pertama adalah kita samakan penyebutnya ya. Dalam menyamakan penyebut kita menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil, seperti itu dia. Cara menyamakan penyebutnya, ingat ini 2 dan 3 kita lipat-lipat ya. Mana yang dilipat dulu? 2 dengan 3, cari yang kecil dulu ya. Perhatikan baik-baik, KPK kelipatan persekutuan terkecil maksudnya adalah bilangan itu kita lipat-lipat, persekutuan akan ada yang sama, kemudian kita cari yang kecil. Baik, cara melipat habis 2, ini 4, habis 4 itu adalah, habis 4 adalah 6. Dari mana 6? Dari 4 tambah 2. Nah, dari mana 4? Dari 2 ini tambah 2. Terus di sini berapa? Nah, ini langsung saja 6 tambah 2. 6 tambah 2 berarti di sini adalah 8. Habis di situ di sini ada berapa? Di sini ada 10. Berikutnya di sini ada 12. Berikutnya kalau dilanjutin di sini ada, di sini lagi 14. Dari mana 14? 12 tambah 2. Habis di situ di sini lagi 16, seperti itu. Dan lain-lain. Maksudnya ini bisa dilanjutin saja. Seterusnya, bagaimana dengan 3? Mari kita lipat ya, 6. Kemudian ini jadi 9. Ini jadi 12. Ini jadi 15. Ini jadi 18. Ini jadi 18 tambah 3, ini jadi 21. Ini jadi menjadi 21 tambah 3, 24. Dan seterusnya kalau mau dilanjutkan. Baik, kita tambah 1 dulu ini ya. Kita tambah 1 lagi supaya bisa dipahami. Ini kalau dilipat ini habis 16, 18 ya. Perhatikan ini penyebut. Ternyata mari kita cari ada nggak yang sama bilangan ini. Oh, ternyata ada yang sama. Apa itu? 6 dengan 6. Apalagi 12 dengan 12. Apalagi 18 dengan 18. Seperti itu ya. Ini ada 3 bilangan yang sama. Bilangan apa itu? Ada 6, ada 12, ada berapa lagi? Ada 18 ya. 6 yang ini sama yang ini. Habis itu 12 ini sama 12 ini, kemudian 18 ini sama 18 ini. Jadi sesuai dengan ini kelipatan persekutuan terkecil, kita cari yang paling kecil. Yang paling kecil itu adalah 6. Jadi 6 ini yang kita ambil, maka 6 ini yang kita ambil. Nah, 6 ini yang kita ambil berarti KPK-nya adalah 6. Kalau kita sudah tahu 6, nah kita segera langsung tulis di sini. Nah, sama dengan kita siapkan dulu pecahannya, langsung tulis seperti ini ya. Berarti di sini ada 6. Di sini kita kasih titik-titik dulu. Nah, terus kita kasih lagi model yang sama, kita kasih juga 6. Nah, gitu cara menyelesaikannya ya. Sekarang kita lihat, kita cari pasangannya ya. 6 yang ini itu ini punyanya, sedangkan 6 ini berpasangan dengan ini. Sekarang kita cari 6 ini kan yang ini, sementara 6 yang ini dia. Sekarang kita cari pembilangnya. Kira-kira pembilangnya di sini berapa? Pembilangnya mudah, kita tinggal lipat-lipat saja juga. Ini pembilang ini yang dilipat ya. Jadi 1 tambah 1 ya 2. Di sini berapa? 2 tambah 2 4 bukan, tetapi
2 ini ditambah 1. 2 tambah 1 3. 3 tambah 1, nah di sini jadi berapa? 4. Sekarang kalau sudah ada ini itu nggak usah dilanjutin lagi, tapi kalau mau dilanjutin terserah, yang jelas lipat tambah 1. Ini coba pakai contoh 4 ini 5. Nah, ini 5. Berikut ini kalau dilanjutin 6 7 8 9 ya. Berikutnya lagi kita tidak lanjutin ini ya, karena yang kita cari sudah kita dapat. Berarti kalau di sini 3 maka kita tulis di sini adalah 3. Berikutnya bagaimana dengan ini? Habis 1 ya 2. Dari mana 2? 1 tambah 1 tambah 1 2. Terus di sini berapa? 3. Dari mana 3? 2 tambah 1. Nah, kalau kita sudah dapatkan seperti ini, kita tidak usah lanjutin lagi. Tapi kalau mau ditulis ini berapa? Ini bisa jadi 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8. Setelah kita tahu di sini pembilangnya adalah 2, maka kita tulis 2. Nah, setelah kita penyebutnya sudah sama, supaya kita tahu mana tanda ini sama dengan lebih dari dan kurang dari, kita hanya cukup melihat ini. Kalau sudah penyebutnya sama, kita tinggal lihat pembilangnya saja, 3 dan 2. Mana lebih besar 3 dan 2? Oh, lebih besar ini. Kalau lebih besar ini, maka lebih besar 3, maka kodenya simpang gini. Nah, seperti itu dia. Nah, seperti itu, berarti kodenya itu seperti ini. Kalau kodenya seperti itu, berarti jawabannya ya, jawabannya itu adalah ini dia. Jawaban itu kembali ke soalnya, jawabannya itu ini yang diambil. Oh, ternyata adalah 1/2, 1/3, 1/2 lebih dari 1/3. Nah, seperti itu anak-anak, mudah-mudahan dipahami. Selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua. Ini kita masuk pada soal yang kedua. Ini dia contoh soal yang kedua. Contohnya soal yang kedua dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih dari dan kurang dari, bandingkan. Nah, jadi kita akan membandingkan 4/6 sama dengan 3/5. Nah, bagaimana caranya ini membandingkan 4/6, 3/5? Ini jangan dilihat penyebutnya ya, karena 6 dengan 5 lantas 6/5 ini lebih besar, maka ini lebih besar. Oh, enggak seperti itu. Caranya itu adalah disamakan penyebutnya. Pada saat kita menyamakan penyebutnya, kita akan menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi yang ini kita tulis seperti ini caranya, tulis ini, tulis seperti ini. Kita samakan penyebutnya. Yang kecil dulu ya, habis 5 ya 10. Habis 10 ini adalah 15 ya. Habis 15 20. Habis 20 dari ini berapa? Tinggal 20 tambah 5 saja ya. Habis ini 25 dan seterusnya kalau dilanjutin. Sekarang kita di sini lagi habis 6. Habis 6 ini adalah 12. Habis 12 18. Habis 18 tambah 6 24. Habis 24 tambah 6 30. Habis 30 36. Nah, mari kita lihat sudah ada yang sama. Oh, ternyata belum. Kita lanjutin lagi nih. Habis 5 30. Ada yang sama? Oh, sudah ada. Kalau sudah ada yang sama nggak usah dilanjutin ya, karena sekalipun di depan sini dilanjutin ada yang sama, itu nggak akan terpakai lagi, karena cukup kita mengambil yang sama tapi yang paling kecil. Yang sama yang paling kecil hanya ada di sini ya, ada 30. Sudah ada 30, berarti nggak usah dilanjutin lagi. Berarti di sini adalah 30 yang akan kita gunakan. Berapa KPK-nya? 30. Kalau kita sudah tahu KPK-nya 30, maka kita langsung tulis saja di sini. Nah, langsung tulis saja di sini ternyata 30 ya. Terus kita titik-titik lagi. Kita tulis lagi dia. Di sini juga ada 30. Nah, ya seperti itu dia. 30 ini berpunyanya ini, sedangkan 30 ini berpunyanya ini pasangannya. Sekarang kita lihat 30 ini yang ini dia ya, sedangkan 30 yang ini dia. Sekarang kita cari pembilangnya. Berapa sih pembilangnya? Nah, kalau pembilangnya habis 4 ya langsung 8. Habis 8 ya 12 ya. Ini perhatikan baik-baik ya, dalam melipat itu selalunya ditambah kembali dengan 4 ya. Kalau sini 3 maka ditambah 3, kalau 2 tambah 2, bilangan pertama gitu. Habis 12 16.
habis 16 ini 20, habis 20 di sini ada 24. Nah kalau ada 24 ini tidak usah dilanjutin lagi. Kenapa? Karena ini sudah ada ya sini. Ini 20, nah, maka ditulislah di sini 20. Terus ini habis 3, ini kita cari di bawahnya 6. Habis 6 ini 9. Habis 9, habis 9 ya, habis 9 ini 12. Oh salah. Habis 9 di sini 12. Habis 12 ini ada 15. Habis 15 di sini 18. Nah, kalau sudah ada ketemu ini nggak usah dilanjutin lagi ya, berarti di sini adalah 18. Setelah penyebutnya sudah sama, maka yang kita lihat pembilangnya saja, mana besar mana kecil, 20 dan 18. Oh ini lebih besar. Kalau 20 lebih besar maka penyebutnya nggak usah diperhatikan ya. Kalau sudah sama penyebutnya tinggal ininya saja, pembilangnya saja yang dilihat, pembilangnya saja ya. 20 dan 18 itu kuncinya. Jadi kalau 20 dengan 18 mana lebih besar, ya ini lebih besar ya. Maka kodenya seperti itu. Maka tanda yang digunakan ini berarti 20 per 30 lebih dari 18. Terus untuk soal yang ini caranya saja ya. Jadi jawabannya tanda yang cocok di sini adalah ini dia. Nah, ini yang kita pakai. Ya. Ini yang kita pakai. Ah, seperti itu dia. Nah, berarti 4 per 6 lebih dari 3 per 5. Atau supaya tidak mengganggu soal, nah, bisa juga begitu, sama dengan ini di copy ulang. Nah, bisa ditulis ini kalau mau ditulis jawaban. Nah, setelah kita cakar ya, setelah kita cakar tadi, nah, ternyata dari soal ini, dari soal ini tanda yang digunakan adalah lebih dari. Ternyata 4 per 6 itu lebih dari 3 per 5 ya. Itu untuk soal yang kedua. Berikutnya kita masuk pada contoh soal ketiga. Dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih dari, kurang dari, bandingkan. Nah, jadi kita akan membandingkan ini 1 per 2 titik-titik 4 per 8. Ini titik-titik ini simbol mana yang akan masuk, kita masukkan sama dengan kah, lebih dari kah, atau kurang dari. Caranya sama, kita samakan aja penyebutnya. Nah, terus dalam menyamakan penyebut ingat selalu bahwa kita akan menggunakan KPK. Maka ini kita tulis ulang, ini kita tulis ulang. Nah, kita lipat-lipat dia, kita lipat-lipat ya. Kita lipat-lipat itu kita lipat, cara melipat 8 dengan 2 kita cari yang kecil. Yang kecil kan 2, berarti ini dulu yang kita lipat. 4. Habis 4 6, habis 6 8, habis 8 10. Coba kita cek ada yang sama. Oh, sudah ada yang sama. Kalau sudah ada yang sama, ini nggak usah dilanjutin lagi ya, nggak usah dilanjutin ya. Kalau mau dilanjutin, ini adalah 16. Dari mana 16 ya? 8 tambah 8. Kalau ini ada berapa? Ini 8, berarti 16 tambah 8, berarti di sini adalah 24. Bapak nggak membahasnya karena kita sudah mendapatkannya. Ini 8 dan 8 sudah sama. Terus kalau kita sudah tahu ternyata ini adalah penyebutnya adalah 8 ya, KPK-nya adalah 8. Kalau sudah kita tahu 8 dari mana 8, ini sama ini sudah sama, maka di sini kita tulis langsung sama dengan ya. Tulis sama dengan. Ternyata di sini ada 8. Nah, di sini titik-titik kita tulis lagi. Ada ya penyebut 8 juga ya. Penyebut 8 ya, seperti itu dia. 8 ini punya ini, 8 yang ini punya yang ini. Untuk lebih jelasnya ini dia, dan 8 ini dia. Kalau 8 ini berarti ini dia berpasangan di sini ya, 4 ya, langsung saja. Kalau ini bagaimana menemukan pembilangnya? Ya, kita langsung lipat. Habis 1 2. Habis 2 3. Dari mana 3 ya? 2 tambah 1. Ini berapa? 3 tambah 1 lagi. Ini 4. Kalau sudah dapat 4, ini enggak usah dilanjutin. Jelas kita sudah dapat. Kalau mau dilanjutin ya boleh 5. Mau dilanjutin juga siswa sekalian silahkan, nggak apa-apa. Toh ternyata di sini itu 4. Oh 4 dengan 4 ini kalau penyebutnya sudah sama langsung dikasih tanda sudah. Apa 4 dengan 4? Oh ternyata ini 4 dan 4 ini simbolnya adalah
sama dengan, ya. Jadi gitu, ternyata sama dengan. Nah, jadi jawaban dari soal ini, ini 1/4 4/8, maka tandanya yang benar itu adalah sama dengan, ya, 1/2 titik-titik 4/8. Ternyata jawabannya, setelah kita cari jawabannya, ternyata jawaban yang benarnya adalah 1/2 sama dengan 4/8. Dari mana kita tahu ini bahwa sama? Ini tadi waktu kita uji samakan penyebutnya, kita sama ternyata 8 dan ini bilangannya 4, maka simbol yang dipakai adalah sama dengan. Demikian, mudah-mudahan anak-anak siswa sekalian bisa memahami bagaimana caranya membandingkan bilangan pecahan dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih dari, dan kurang dari. Bapak cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.